Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa Manginang. Masih di video sermon singkat Jamitas Sekolah Minggu, dan izinkan kami terlebih dahulu menyapa kita lewat salam selamat tahun baru Masehi 2026. Kami harapkan doa kami, dedikasi kesetiaan kita melayani Tuhan lewat anak-anak Tuhan sekolah minggu kita dimanapun kita bergereja, kiranya masih tetap setia dalam pelayanan kita di tahun 2026 ini ya Manginang ya. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang sedang kita hadapi, tetaplah kita memuji memuliakan Tuhan dan setia melayani Tuhan. Karena melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanmu. Manginang, sapala naung parsidohot to makobasi debata, marhite sekolah minggu di tonga-tonga ni huriata, tetaplah setia melayani Tuhan tanpa mengurangi persiapan yang baik ya Manginang ya. Artinya sesibuk apapun, kalau sudah kita mengabdikan diri melayani Tuhan, mari tetap setia melayani dan tetap setia juga marsermon namanya. Dan teriring salam dan doa buat kawan-kawan yang lain dan juga anak-anak sekolah minggu dimanapun kita berada. Kami tidak mengenal Bapak Ibu Saudara-saudara secara pribadi, tetapi lewat komentar kita di channel ini, kami yakin bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang yang memang setia melayani Tuhan lewat sekolah minggu. Selamat tahun baru Manginang, dan mari tetap setia marsermon untuk Jamitas Sekolah Minggu tanggal 1 Januari, walaupun mungkin banyak anak sekolah minggu kita yang berlibur pulang kampung, tetapi layanilah mereka berapapun yang hadir untuk ibadah tanggal 1 Januari ya Manginang ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kawan-kawan, judul di Alkitab perikop ini telah dibuat ya, ke-10 orang kusta. Latar belakangnya sudah jelas, ada 10 orang kusta yang datang memohon belas kasihan Yesus, dan salah satu di antaranya adalah orang Samaria. Nah, mungkin kita sudah tahu adanya ketidakcocokan antara orang Galilea dan Samaria, ya, Manginangnya, dan ini memiliki sejarah yang panjang. Kami tidak perlu menjelaskannya di sini sepanjang lebar, Bapak Saudara-saudara. Yang jelas, ada ketidakcocokan antara orang Galilea dan orang Samaria. Makanya dalam perikop ini juga Yesus memakai istilah selain daripada orang asing ini. Ya, orang Galilea menganggap, orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu adalah orang asing. Dan di Injil juga ya, Yesus juga memakai perumpamaan ya, dan lagi-lagi tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, ketika orang yang sakit telah sembuh, apalagi sakit kusta, ini persis seperti yang diperintahkan oleh Yesus ke 10 orang tadi. Setelah mereka sembuh, mereka harus pergi menghadap imam-imam dan menyatakan dan membuktikan bahwa mereka telah sembuh. Maka bolehlah mereka berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Nah, di tengah jalan, mereka tahir dan hanya satu orang yang menyadari dan kembali
memuliakan Tuhan, kembali menghadap kepada Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, mengenangnya. Nah, itu sedikit latar belakang. Nah, lalu apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita, Bapak Saudara-saudara? Nah, ini perlu kami tekankan, Bapak Saudara-saudara, apalagi di awal tahun 2026. Ya, mengenangnya. Di awal tahun 2026, dalam khotbah sekolah minggu, kita diingatkan untuk mengajarkan anak-anak sekolah minggu kita supaya jangan lupa mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Nah, start di 1 Januari 2026, firman Tuhan kepada anak sekolah minggu, juga kepada guru sekolah minggu, agar jangan lupa untuk memuliakan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Ya, mengenangnya. Nah, kita mau meneladani orang Samaria itu, Bapak Saudara-saudara, orang asing itu. Nah, kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita per 1 Januari 2026 untuk tetap mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Dalam doa-doanya, dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah, baik di rumah, ataupun di mana mereka berada saat ini. Mari kita ingatkan, Bapak Saudara-saudara. Baik juga melalui grup WA orang tua juga, entah ada grup orang tua anak sekolah minggu, mari kita ingatkan. Agar orang tua anak sekolah minggu kita mengajarkan, mendoktrin anak-anaknya untuk mengucap syukur, mengucap terima kasih atas apa yang telah Tuhan berikan, atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka dan juga dalam keluarga mereka. Entah itu duka, entah itu sukacita, Bapak Saudara-saudara. Apapun cerita yang sedang kita hadapi, kita orang Kristen, baik duka ataupun suka, kita harus senantiasa mengucap syukur. Ya, jangan seperti kata pepatah, kacang lupakan kulitnya, Manginang. Jangan seperti itu. Kita mau mengingatkan anak sekolah minggu kita, jangan bagaikan kacang lupakan kulitnya. Ketika mereka menerima sesuatu dari Tuhan, mereka tidak ingat untuk mengucap terima kasih. Nah, dalam kehidupan keseharian, nah ini juga perlu kita ajarkan supaya anak-anak sekolah minggu kita itu menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Ya, kita ajarkan mereka. Entah itu temannya yang membantu dia, mau lihat ya, terima kasih ya teman gitu. Entah siapapun yang membantu mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Supaya tetap ingat mengucapkan terima kasih. Ya, kata yang mudah kita ucapkan tetapi kadang lupa kita menghidupinya, Manginang. Nah, mengucap syukur kepada Tuhan dan juga mengucapkan terima kasih bagi sesama kita atas pertolongan, bantuan yang kita terima. Nah, kembangkanlah Bapak Saudara-saudara di daerah pelayanan kita masing-masing. Tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Salam Sunnidesis. God bless you non-stop.